Hai semuanya, balik lagi sama gue, Franz. Hari ini gue mau ngebahas mengenai sebuah peraturan terkait dengan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah bagi pelaku usaha atau pengusaha dan juga pegawai sebuah perusahaan. Nah, mungkin lo pernah baca di media massa bahwa pemerintahan Jokowi akan memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM sebesar 0% atau alias nggak bayar pajak. Nah, hari ini gue akan ngebahas itu semua sama seorang teman gue yang juga merupakan konsultan pajak, yaitu Bro Edwin. Nah, lengkapnya seperti apa? Silahkan saksikan obrolan gue sama Bro Edwin. Sekarang gue udah kedatangan dari ahlinya nih guys. Nih, ahlinya perpajakan. Kita mau diskusi pajak hari ini terkait dengan PMK 44 nomor 2 tahun 2020. Boleh share sedikit dong, Bro. Lu siapa sih? Lu tiba-tiba ada di sini, lu siapa gitu? Oke, thank you, Bro. Kenalin dulu nih, nama gue Edwin. Nah, namanya Edwin. Ya, gue kebetulan konsultan pajak. Nah, dia itu kerja sebagai konsultan pajak, temen lama gue. Kalau ngobrol serius tuh kayaknya rada susah sama dia, tapi kita coba hari ini kita ngobrol serius. Kita mau bahas terkait dengan PMK 44 tahun 2020. 44 2020 ya, Bro. Nah, jelasin sedikit dong, Bro. Nih PMK 44 2020 nih apa sih, Bro, sebenarnya? Oke, sesuai judulnya PMK 44 tentang insentif pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Ini merupakan kelanjutan dari PMK 23 kemarin. Iya, yang muncul udah terbit juga ya. Ya, dulu kan awal Maret, pertengahan Maret lah ya, ini ada keluar PMK 23 yang terkait dengan insentif pajak. Sehubungan dengan COVID. Nah, ternyata insentif itu waktu di PMK 23 itu tidak berlaku secara keseluruhan, hanya terbatas beberapa industri. Jadi kebanyakan itu manufaktur dan industri lain itu tidak kebagian. Tidak menerima insentif. 30 April ya? PMK 44. Yes. Jadi peraturannya sih nggak 30 April banget, peraturannya mundur tapi baru dipublishnya kemarin. Oke. Alright, terus insentif apa aja, Bro? Dan siapa yang berdampak, boleh gak lu jelasin? Insentifnya? Apa aja sih insentif yang... Kan lu bilang tadi kan ini peraturan tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID-19 kan? Siapa aja sih yang dapat memperoleh fasilitas ini? Lalu bagaimana caranya? Boleh gak lu jelasin? Perlahan-lahan nih buat kita semua denger. Oke, yang pertama insentif pajaknya merupakan insentif pajak PPh pasal 21. Itu adalah pajak penghasilan gaji karyawan. Gaji karyawan ya, betul. Penghasilan karyawan. Di mana perusahaan-perusahaan yang memberi kerja yang kode lingkup usahanya itu sesuai dengan PMK 44. Kalau misalnya, tapi sekarang ini yang di PMK 44 ini hampir semua jenis industri itu menerima insentif ini, applicable. Lebih banyak daripada PMK sebelumnya? Betul. Termasuk jasa perdagangan besar itu belum masuk di PMK yang 44 ini. Kalau di PMK yang kemarin, yang di PMK 23 itu belum. Hanya mostly kebanyakan manufacturer. Oke. Gitu. Nah, sekarang ini di PMK 44 semuanya hampir pasti mendapatkan insentif PPh 21. Jadi setiap gaji karyawan starting di bulan April sampai dengan bulan September, mereka tidak dipotong PPh 21. Perusahaan itu tidak membayarkan PPh 21 tetapi dibayarkan oleh pemerintah. Tapi untuk pekerja di perusahaan yang 1062 bidang industri itu yang diatur dalam PMK 44 ini? Yes, betul. Selain itu, Bro, ada lagi? Ada 1062 industri. Ada lagi kriteria perusahaan lain? Untuk perusahaannya, ya jadi untuk perusahaan hanya dilihat dari kode lingkup usahanya. Kalau misalnya kode lingkup perusahaan tidak sesuai dengan PMK 44, jadi cek nih di setiap perusahaan
Sekarang nih cek nih SKT namanya surat keterangan terdaftar. Pada saat kita apply PWP itu biasanya di awal-awal kita terima tuh yang namanya SKT, surat keterangan terdaftar. Di situ jelas tuh ada kode link usahanya. Oh iya. Nah itu ada nomornya, nanti dicocokin di PMK 44 apakah nomornya itu termasuk di dalam lampiran tersebut, di lampiran PMK 44. Kalau memang ada nomornya berarti applicable. Bisa dimanfaatkan ya, bisa diajukan ya. Terus kalau gue baca lagi, pertama dari sisi perusahaannya, terus yang kedua dari sisi karyawannya. Karyawan yang menerima insentif itu hanya karyawan yang mana penghasilan brutonya itu di bawah 200 juta per tahun. Penghasilan bruto 200 juta per tahun, oke. Yes, misalnya gaji pro nih, kata gajinya sebulan 50 juta. Aduh, terima kasih bro. 50 juta kali 12, which is 400 juta ya bro. Waduh. Gitu kan. Iya, siap. Ini yang terima nih yang penghasilan setahunnya itu di bawah 200 juta bro. Di bawah 200 juta. Dari satu perusahaan bro. Kalau misalkan pegawainya punya usaha sampingan bro, misalkan jual cireng atau jual masker ilegal misalkan, kan dapat penghasilan. Oke. Jadi yang di sini insentif PPh 21 sesuai namanya ya, ini kan insentif PPh pasal 21. PPh 21 itu pajak atas gaji karyawan. Gaji karyawan. Betul. Misalnya si karyawan itu punya penghasilan di luar dari pekerjaan kantor, dari itu di luar Pak. Oh, oke. Di luar konteks. Oke, berarti tidak bisa memanfaatkan ini. Yes, yang dapat fasilitas, jadi kewajiban perusahaan itu tidak memotong PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan apabila perusahaannya sesuai dengan kode link yang tercatat di PMK 44. Oke, ngerti. Kalau misalnya kewajibannya hanya sampai tidak memotong aja Pak dari sisi perusahaannya. Oh gitu. Tapi penghasilan yang diterima oleh pegawai tersebut yang berpenghasilan kurang dari 200 juta tetap mendapatkan fasilitas ini berarti kan? Betul. Nah bro, ini kan bukan secara inisiatif pribadi dari pegawai tersebut yang mengajukan ya, ini harus perusahaan yang mengajukan, benar nggak? Betul. Fasilitas ini. Perusahaan ini yang wajib melakukan kewajiban untuk minta surat dulu Pak. Surat kemana bro? Permohonan lah. Permohonan Dijen Pajak. Jadi permohonannya itu di PMK-nya itu ada di lampiran C itu ada surat permohonan. Oke, nanti gua akan sertain di sini lah gambarnya nanti. Yes. Ini yang jalankan adalah perusahaan itu sendiri. Jadi perusahaan masuk ke website pajak.go.id, di sana nanti kita login sertifikatnya dan kita minta suratnya. Suratnya itu bisa langsung diambil di websitenya Pak. Gitu, nanti kita masukin permohonan, sampai permohonan kita tunggu Pak responnya. Waduh, berapa lama men? Kalau situasi kayak gini sih mungkin agak cepat kali ya Pak ya, karena juga sekarang kan udah sistemnya online, by sistem kali ya. Selama yang mereka lihat adalah kode lingkup, klasifikasi lingkup usahanya. Kalau misalnya itu sudah sesuai, mereka akan langsung kasih di PMK 44 jelas Pak, ada lampirannya Pak. Nanti boleh di-attach. Berapa lama tahu nggak kapan sampai dia keluar? Ya pasti ini kan pajaknya ini kan yang diberikan insentif dari April sampai dengan September. Ya, kalau berarti April, masa pajak April dilapornya kan di Mei. Dibayarkan di Mei, di tanggal 10 Mei. Berarti perusahaan-perusahaan ini setelah lapor SPT tahunan, nah ini sekarang PR-nya adalah saatnya ya surat permohonan untuk insentif ini. Bro, kalau ada perusahaan-perusahaan yang tidak mau, mungkin dengan alasan repot, karena kan kewajiban lainnya harus laporin realisasi pajak juga kan sebenarnya kan. Betul. Jadi insentif ini diberikan nggak cuma-cuma nih. Jadi ada syarat berikutnya. Jadi perusahaan harus melaporkan realisasinya. Realisasinya tuh apa aja sih karyawan. Jadi tuh harus disebutkan nih karyawannya berapa banyak, siapa aja, LPWP-nya apa aja, penghasilan hidupnya berapa, pajak yang seharusnya berutang berapa jadi ditanggung
kita berapa gitu. Hmm. Seperti itu sih Pak. Nah, kalau misalkan tadi dengan alasan pelaporan realisasi pajak merepotkan segala macam, kalau perusahaan tidak memanfaatkan insentif ini berarti pegawainya tidak mendapatkan fasilitas ini berarti ya? Iya betul. Kalau misalnya perusahaan yang tidak menjalankan ini ya palingan di demo Pak. Karyawannya pasti kan dipotong pajak Pak. Kalau Betul. misalnya dipotong pajak pasti kan komplain Pak. Iya. Gitu. Apalagi yang udah nonton video ini pasti bilang tuh kok berdasarkan Bro Edwin bilang katanya gue dapat insentif pajak. Berarti berarti dengan kata lain pegawai dari masa bulan Mei sampai bulan September nanti mendapatkan setidaknya kenaikan gaji 15% lah bro ya? Bisa dibilang gitu nggak? Ya, tergantung sih, tergantung sih. Kan kalau di PPh 21 sendiri kan progresif kan? Pak. Betul. Iya, dari 5 sampai 15% lah, ya kan? 5 sampai, ya kalau yang 200 juta kan berarti kan udah sampai 15%. 15%. Berarti dapat 15% lah ya? Lumayan ya. Yang selanjutnya, Bro Edwin, apa lagi bro? Insentif yang diatur dalam PMK ini? Oke. Yang selanjutnya adalah insentif PPh 25. Oke. Apa tuh? Nah, ini lumayan banyak juga nih, ada 431 industri. Oke. Tapi ini kelihatannya yang dapat menikmati fasilitas ini perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan import ya bro ya? Exactly. Betul. Harus. Jadi ini pada saat kita impor biasanya kita kan ada banyak PPh 22 atas impor. Nilainya 7,5, jadi berarti 2,5 ya. Tapi 7,5%, 2,5% gitu. 7,5% ya. Oke. Nah sekarang ini mereka dengan adanya PMK 44 ini balik lagi cek lagi dulu klasifikasi lingkup usahanya sesuai ke nomor KLU-nya yang ada di lampiran PMK 23 ini. Kalau sudah sesuai, ajukan surat bebas PPh 22 impor. Itu ajukannya sesuai dengan aturan yang ada di PMK 44 lewat website djp.pajak.go.id. Terus kayaknya harus melampirkan keputusan Menteri Keuangan terkait dengan penetapan perusahaannya bro ya? Izin tentang status perusahaannya ya? Iya betul. Itu jadi nanti yang importer yang lagi berjalan nih baru satu orang masuk PPh 22 importnya sudah dibebaskan. Nah bro, gue punya pertanyaan nih terkait dengan impor ini kan biasanya ada wajib pajak pribadi, lalu individu, perorangan atau bahkan UMKM yang melakukan import gitu. Nah itu juga bisa memanfaatkan fasilitas ini atau enggak? Balik lagi Pak, lihat klasifikasi lingkup usahanya dulu. Oh, dilihat di KLU-nya ya? Kayaknya kalau pribadi nggak bisa sih Pak. Nggak bisa? Nggak bisa, ya. Dia harus dilihat dari klasifikasinya ya Pak ya. Selalu balik ke KLU-nya? Betul. Nah bro, tadi kan kita bicara tentang kewajiban untuk perusahaan menyampaikan realisasi pemanfaatan insentif pajak PPh impor nih. Itu ada jangka waktunya nggak sih setiap perusahaan tuh? Ada bro. Jadi untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni itu harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Juli bro. 20 Juli. Oke. Dan untuk masa pajak Juli sampai dengan September itu harus dilaporkan paling lambat di 20 Oktober 2020. Oke, karena berakhir di Oktober ya. Di September ya, berarti dia harus laporin terakhir di Oktober ya. Iya. Oke. Ya, betul. Oke. Nah, bro, yang ketiga, bro, apa sih, bro? Insentif apa sih, bro, yang ketiga? Insentif angsuran PPh pasal 25, bro. Nah, ini terkait tentang apa nih, bro? Perusahaan. Nah, di mana kan perusahaan yang ini di luar dari yang lain. Saya ini yang pakai PPh pasal 25 angsuran pajak setiap bulan. Ini hanya berlaku untuk perusahaan yang sudah lapor SPT tahun 2019 kemarin. Deadline-nya kemarin tuh 30 April. Wah. Jadi kalau udah laporin PPh 22 SPT badan tahun 2019-nya kemarin, jadi bisa sudah menghitung nih PPh angsuran pajak di untuk tahun 2020-nya. Nah, bisa pakai ini nih bro. Oh gitu. Nah kalau misalkan kelewatan bro?
Kalau kelupaan bro? Laporin dulu bro. Oke. Laporin dulu bro. Laporin dulu, baru kita bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas ini gitu. Betul. Emang Ini balik lagi nanti cek lagi KU-nya juga ada nih bro, ada 846 bidang yang bisa menerapkan ini. I see. Pokoknya hal pertama yang lo harus lakukan adalah kalau lo eligible atau enggak, lo harus cek dulu di dalam KLU-nya dulu berarti. Kalau perusahaan lo masuk di dalamnya, lo bisa manfaatin. Lo coba untuk manfaatin. Bro, emang besarannya berapa sih bro? 30% bro. 30%? Oh, gede juga ya. Dari angsuran yang seharusnya ya. Jadi sebenarnya nih pemerintah nih kan di SPT 2019 kemarin ini kan sudah keluarin peraturan kalau misalnya angsuran pajak PPh badan tahun 2020 itu berkurang Pak. Tadinya 25 jadi 22%. Sekarang 22%? Jadi otomatis angsuran sudah 22%. Oh, Oke. oke. Nanti bisa pakai lagi insentif ini nih. Oke. Nah bro, yang keempat nih terkait dengan insentif PPN. Lu bisa jelasin sedikit nggak nih insentif PPN ini siapa sih yang berdampak atau siapa sih yang bisa atau dapat menerima benefit dari insentif ini bro? Oke, untuk yang PPN ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki status PKP beresiko rendah. PKP beresiko rendah, apa tuh bro? Gimana bro? Betul. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang setiap bulannya pasti lebih bayar dikarenakan bertransaksi dengan perusahaan BUMN. Oke. Setiap bulan pasti lebih bayar kalau transaksi dengan BUMN karena PPN itu dipungut sama BUMN sendiri gitu. Jadi Sorry bro, breaking up tadi bro. PPN-nya dipungut? PPN-nya sudah dipungut Pak Oh, sama oke. BUMN. Oke. Gitu. Jadi otomatis yang ada di perusahaan hanya PPN masukannya aja. PPN masukannya lebih banyak terus gitu karena nggak bisa dikompensasi. Kan harus direstitusi Pak. Nah untuk insentif ini untuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu Pak, PKP yang beresiko rendah dengan maksimal restitusi di bawah 5 miliar Pak, sampai dengan 5 miliar. Sampai maksimum 5 miliar? Betul, nanti bisa dilakukan percepatan untuk proses restitusinya Pak, seperti itu Pak. Nah, yang terakhir nih bro, yang banyak dari viewers gua atau teman-teman gua pada nanyain adalah terkait dengan insentif untuk UMKM nih. Ini kayaknya penting banget nih buat mereka karena banyak dari inner circle gue yang menjalankan usaha-usaha yang sifatnya mikro, kecil dan menengah lah seperti itu. Nah bro, boleh jelasin sedikit nggak nih terkait dengan insentif PPh ini bro? PPh final ini, sorry PPh final ya. PPh final, betul. Ini itu bro, sebelum melangkah lebih lanjut, berarti kan ini PPh final berdasarkan PP 23 2018 ya. Oke, PPh 23 ini adalah kelanjutan dari PP, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, betul. Itu adalah kelanjutan dari PP Nomor 46. Oke. Di sini untuk UMKM, Oke. menengah. Nah, dulu kan 1% tuh di PP 46. Betul, setingkat gue juga 1%. 0,5% Pak. Nah, yang ini 0,5%. Dari 46 dibagi 2 Pak. Oke. 23 Pak. Oke. Terus? Gitu. Untuk sekarang ini, yang termasuk dalam PP 23 untuk wajib pajak yang menggunakan PP 23 bisa menggunakan insentif pajak yang di peraturan ini dapat keringanan sih, tidak bayar. Tidak, oke. Bebas bayar. Jadi maksudnya gimana bro? Tadi lu bilang 0,5%, tapi kita bisa mendapatkan insentif tidak membayar pajak untuk usaha UMKM. Ya. Maksudnya gimana? Jadi normalnya adalah wajib pajak yang menggunakan PP 23 membayarkan pajak penghasilannya 0,5% dari omset peredaran brutonya setiap bulan. Jadi misalnya peredaran brutonya 100 juta nih, bayar 500.000. Oke. 0,5. Bener ya? Benar. Bener. Iya. Iya, 500.000. Terus?
itu kan dibayarkan setiap bulan tuh ke ke bank gitu kan. Nah, dengan adanya insentif ini tidak dibebaskan. Oke, jadi perlu dibayarkan lagi. 0% berarti ya? 0% jadinya, betul. Tapi harus membuat surat keterangan, Pak. Surat keterangan apa nih, Bro? Ya itu, Pak, yang kayak PPh 21, PPh 22 tadi. Jadi kita harus masukin surat permohonannya dengan ini. Nah, ini biasanya nanti kantor pajak ngecek nih dari tahun sebelumnya apakah si wajib pajak ini eligible kan nih buat pakai PP 23. Oke. Karena nggak semuanya PP 23 gitu loh. Ada yang Undang-Undang 38 2008 ya, Bro ya? Iya, benar. Betul, oke. Gitu. Nanti kalau mereka udah oke, berarti tidak perlu bayar lagi. Nanti tugas berikutnya apa? Laporkan realisasinya, Pak. Oke, jadi usaha UMKM yang berperedaran bruto berapa tadi? 4,5 M setahun? 4,8 M setahun maksimal, seharusnya dia bayar pajak PPh final itu 0,5% setiap bulannya berarti ya? Yes. Setiap bulannya. Iya. 0,5% dari omset ya, Pak? Dari omset ya, tapi dengan adanya insentif PPh final ini, berdasarkan PMK 44 ini, tidak perlu tuh melakukan kegiatan itu tuh, Bro. Ya, benar ya, seperti itu ya? Yes. Tidak perlu membayar kewajiban itu maksudnya? Betul. Tidak perlu bayar, tapi harus laporin realisasinya. Tetap harus melaporkan realisasinya. Betul. Ada sanksinya nggak sih, Bro, kalau nggak ngelaporin? Di sini sih belum dijelasin ya, Bro, ya, kalau sanksinya, Bro. Jadi boleh juga enggak ya, tapi kita nggak ngajarin gitulah. Nanti gue cek ya, Bro. Iya. Gue cek lagi ya, Bro. Siap. Thank you. Nah, Bro, terakhir pertanyaan gue terkait dengan surat keterangan itu. Surat keterangannya fungsinya untuk apa, Bro? Setelah kita ngajuin, kita dapat surat keterangan, wajib pajak yang dikenai PPh berdasarkan PP 23 2018 ya, setahu gue seperti itu surat keterangannya. Nah, itu kita pakai buat apa tuh sebenarnya surat keterangan itu? Jadi gini, kalau PP 23 itu kalau misalnya usahanya pribadi, kalau misalnya kata lu nih, Bro, lu dagang nih, Bro, ya, lu jualan barang di bawah omsetnya di bawah 4,8 setahun, nah itu lu nggak dipotong. Okay. Maksudnya lu tinggal setor segini aja, 0,5%. Tapi kalau misalnya lu ada jual jasa nih, misalnya kata jasa servis AC lah misalnya gitu ya. Tapi lu jasa lu ini dalam setahun ini nih masuk kategorinya UMKM. Okay. Lu mesti punya surat keterangan, Bro. Oke. Lu mesti punya surat keterangan kalau lu menggunakan PP 23 yang pertama. Yang kedua, supaya nanti yang pertama itu lu mesti punya surat keterangan supaya nanti si perusahaan itu potongnya PP 23 Bro, 0,5%. Jadi dengan berbekal surat itu, intinya ketika gue mengajukan tagihan, perusahaan pengguna jasa gue tidak melakukan pemotongan 0,5% tadi karena udah ditanggung pemerintah. Nah, ini kan PMK-nya udah PP-nya kan PP 23 kan udah tahun 2018. Nah, berarti kan sebenarnya surat keterangannya udah kalau ada yang udah punya sebelumnya, Bro, haruskah mengajukan baru lagi atau bagaimana? Harus mengajukan untuk yang PMK 44 ini, Pak. Oh, gitu. Oh gitu, jadi yang jadi meskipun si pengusaha UMKM ini udah punya surat keterangan sebelumnya, dia tetap harus mengajukan lagi seperti itu ya? Benar. I think semua udah tercover nih, Bro. Kira-kira ada yang lo mau sampaikan lagi nggak, Bro? Marilah kita sama-sama, kita mau dapet insentif, kita lakukan sesuai dengan prosedurnya. Gitu aja sih. Cakep. Bro, ada satu pertanyaan lagi nih dari viewers gue nih, Bro. Kenapa nggak semua bidang dapat insentif pajak? Semua terkena dampak baik langsung atau tidak langsung. Work from home di rumah kan juga butuh listrik. Koneksi internet, konsumsi makanan pasti meningkat. Harga-harga di luar pun tinggi. Jadi pengeluaran meningkat. Rasanya tidak adil jika hanya sebagian bidang saja. Mengapa pegawai kantor yang tiap bulan ngasih pajak penghasilan ke negara dilupakan? Hanya ingat orang miskin. Nih, Bro, gimana nih, Bro, jawabnya nih, Bro? Ya ini, Bro, jawabannya di sini, Bro. Di sini ya, Bro, ya? Tempatnya di insentif PPh 21, Bro. Mudah-mudahan perusahaannya tetap
mau repot untuk mengajukan permohonan insentif ini supaya pegawainya juga mendapatkan insentif juga ya bro ya. Thank you very much ya bro, udah mau gue repotin. Siap bro. Ya, sukses terus buat usahanya konsultan pajak, sehat-sehat terus. Bye bro. Sukses juga buat lu bro. Thank you. Ya bye. Terima kasih semuanya yang udah menyaksikan wawancara gue sama Bro Edwin. Kalau ada yang kurang jelas dan lu mau tanya-tanya atau gue kelupaan untuk menyampaikan sesuatu, please komen di bawah. Nanti kita akan berusaha jawab. Dan buat lu yang kepengen mendapatkan salinan peraturannya dan membaca lebih rinci terkait dengan peraturannya, silakan komen di bawah, kasih alamat email lu, nanti akan gue share melalui email. Oke? Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.